sudah dimulai. Untuk Anda yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio Azikra AM 1170 di program Generasi Zikir bersama murabi kita Ustadz Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Baik, edisi pagi ini temanya adalah perubahan terhadap diri setelah berhaji. Insya Allah ya, kita nanti akan belajar apa saja indikator bahwa haji seseorang itu diterima, gitu ya. Terus bagaimana mengevaluasi diri dan mempertahankan nilai-nilai positif dalam diri setelah berhaji. Nah, begitu. Pastinya ini bukan untuk menilai orang lain, tapi sebagai bahan renungan untuk diri kita sendiri. Gitu. Baik, kita akan mulai mendengarkan penjelasan langsung dari murabi kita. Apa Mas Bro? Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari Jum'ah yang barokah ini Allah masih perkenankan kita semua mengagungkan asma-Nya, beriman, meyakini, berislam, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah harapan kita, Allah istiqomahkan kita sampai perjumpaan yang indah dengan Allah. Sering kita diingatkan, dunia ini hanyalah pelabuhan sementara. Tidak selamanya kita di sini. Sekarang masih ngumpul bareng. Suatu saat di antara kita ada yang pasti dipanggil duluan oleh Allah. Nah, kita wasiat nih ya, kalau siapapun di antara kita yang berangkat duluan, saling mendoakan. Insya Allah, dan harapannya husnul khatimah. Amin. Ada Umi Fatimah, ada Bang Andika, ini suami istri yang mudah-mudahan terus istiqomah sampai sesurganya Allah. Amin. Ada juga Bang Mi'raj yang sedang mencari labuan hati. Semoga berlabuh juga hatinya. Amin. Allahumma amin. Dengan wanita salihah, muti'ah, ghaniyah, dan penting juga jamilah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maaf sebentar. Sahabat Al-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bersolawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini dengan solawat itu Allah beri ampunan. Dengan bersolawat Allah mudahkan urusan. Dengan bersolawat Allah kabulkan doa. Dengan bersolawat peluang mendapat syafaat. Nah, dengan bersolawat nanti dibahagiakan oleh Allah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah semuanya, sahabat Al-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bicara tentang haji ya. Haji dan perubahan. Mudah-mudahan semua yang mendengar hari Jum'ah yang barokah ini diundang oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya. Siapa orang Islam yang gak ingin berangkat haji? Karena rukun Islam. Haji ini harus. Walaupun ada pengecualian, man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki istita'ah, kemampuan. Tapi berjuanglah siapapun kita, berjuanglah untuk dimampukan oleh Allah. Berdoalah untuk dimampukan oleh Allah. Nanti jalannya Allah yang bukakan. Jalannya sekali lagi Allah yang membukakan. Da'ahum, Allah mengundang mereka, fa'ajabuhu, mereka penuhi panggilan Allah. Nah, ini selalu harus menjadi harapan.
Kan belum tentu orang yang duitnya banyak berangkat haji. Belum tentu orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan juga ke tanah suci. Mungkin dia marbot masjid, mungkin dia penyapu jalan, bahkan tidak sedikit pemulung sampah. Kalau sudah undangan Allah, Allah bukakan jalannya. Dari hasil mulungnya, dia sisihkan selain untuk kebutuhan harian, untuk kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan, dia sisihkan sedikit. Lama-lama Allah beri kecukupan, berangkat juga. Begitulah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang mampu untuk menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Inilah kalimat zikir yang hendaknya sering dibaca. Kapan? Selepas salat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang kau tahan, yang kau cegah. Wala radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menolak apa yang kau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nanti harta, keturunan nggak ada gunanya kecuali apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah, hanya keberkahan dari Allah. Oleh karena itu, ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Az-Zikra, teruslah berkeyakinan kita akan menjadi tamu Allah. Tugas kita berjuang, tugas kita berupaya, tugas kita bertawakal, tugas kita berdoa, kemudian semuanya Allah yang akan menentukan. Dan yakin ada waktunya, ada jalannya. Nah, berkaitan tentang haji, ya, sahabat Al-Zikra, haji ini mengeluarkan biaya. Tidak sedikit loh ya. Kata yang punya sedikit. Mungkin kalau bagi mereka yang punyanya banyak, ya banyak juga yang dikeluarkan. Di atas 60 juta ya buat jamaah pemerintah. Mungkin di atas 200-300 juta untuk mereka yang NH+. Tidak sedikit. Lalu ibadah haji ini ibadah jasad. Jasadnya bergerak. Berangkat, meninggalkan keluarga, tanah air, ya, berada di tanah suci. Jasadnya. Lalu nanti bergerak, mabit di Mina, bergerak lagi ke Arafah, bergerak lagi ke Muzdalifah, kemudian bergerak lagi ke Mina, ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah sa'i. Allahu Akbar. Bergerak. Tawaf saja bergerak. Berputar kan, fisiknya bergerak. Apalagi sudah tawaf ifadah. Ya. Jangankan dia berjalan, nggak berjalan juga bakalan jalan sendiri. Kenapa? Dari belakang berdesakan. Nah, ini bergerak. Ya. Artinya jasad. Lalu yang perlu diingat buat mereka yang berhaji, bukan hanya malia, bukan hanya jasadia, tapi yang perlu diingat adalah ruhaniyah. Ruhaniyah. Nah, kenapa mesti ke Mekah, ke Madinah? Mekah ya terutama untuk manasik hajinya. Ya karena Rasulullah melakukan itu. Khudhu anni manasikakum. Manasik kalian ambil dari aku, kata Nabi. Nabi mencontohkan. Ya berarti kita ikuti Nabi. Yang kedua, ini juga menapak tilasi apa yang menjadi sejarah dalam peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan ini real, ya, sesuatu yang realita, bukan fiksi. Fiksi ya? Nah, bukan hanya hayalan, benar-benar terjadi. Maka orang yang haji ini mesti menjiwai, mendapatkan sesuatu. Maka perlu melibatkan hati, pikiran, jasad, tadi pakai mal, harta,
Semua dilibatkan untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Maka mulainya dari mana? Hati. Hati tempatnya niat. Ya. Begitu. Mau berangkat haji, pasti diniatkan dulu. Niat dalam pengertian hatinya punya kehendak, punya keinginan. Lalu dari hati, munculkan keikhlasan. Lillah. Makanya Allah ingatkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cari ridhonya Allah. Haji itu bukan mencari status. Haji itu bukan cuman ingin mendapatkan pujian. Likes and subscribe. Like, comment. Bukan. Haji itu bukan sekedar, bahasa Jawa itu mabur, ya. Terbang. Bukan. Bahasa Betawi juga mabur. Ya. Bukan hanya terbang. Tapi haji itu adalah hati bersama dengan Allah. Mau apa dia ke tanah suci? Lillah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hajinya lillah. Jadi bawanya hati. Kalau sudah hati, hatinya difokuskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Ya, berarti berangkatnya adalah benar-benar karena Allah. Apakah ada penelpon? Belum. Ya, lillah karena Allah, berangkat karena Allah, lillah. Ini difokuskan. Kemudian, ya artinya apa? Jangan sampai karena selain Allah. Makanya ditegaskan melalui apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, lillah, benar-benar karena Allah. Nah, ini berangkatnya dari hati. Ikhlas karena Allah. Ya, memang kalau dipikir-pikir waktunya lama, biayanya tidak murah, kemudian melelahkan, ya. Artinya fisiknya. Tapi kalau sudah lillah, apa yang enggak asyik? Asyik ini sebenarnya bahasa Arab ya. Asyik itu artinya rindu. Ya, yang merindukan. Ya. Kalau bahasa kita kan asyik menjadi apa sih? Senang. Menyenangkan, gitu kan? Ya, betul. Kalau sudah karena Allah, apa yang nggak menyenangkan? Sholat 5 waktu kan? Wow, perasaan baru tadi adan lagi. Itu biasanya yang sering terlambat tuh yang begitu tuh. Yang sholatnya di awal waktu, zuhur di awal waktu asar, gitu kan. Perasaan baru tadi sholat lagi, gitu ya. Nanti maghrib, isya, subuh, perasaan baru tidur sebentar, kok udah adzan lagi. Tapi karena asyik, karena asyik beda dong. Bacaan ayatnya panjang, dia bisa nikmati. Kenapa? Asyik. Dia merindukan dan ada kebahagiaan, kesenangan bersama yang dia tuju. Menuju Allah kok dia bahagia. Demikian orang-orang yang haji, ya. Dengan niat yang ikhlas, dia menuju Allah, dia datang ke Baitullah, dia lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui manasik haji itu, maka lillahnya tadi akan menjadi keasyikan. Kemudian orang-orang yang haji ini, ya, kemana perginya? Ya hanya Makkah dong. Nggak ada haji di tempat lain. Jadi jangan ngarang-ngarang. Misalnya bikin Ka'bahan, juga bukan Ka'bah beneran kan, miniatur Ka'bah seperti Ka'bah. Ka'bah cuma satu, ada di Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, dia datang ke tempat-tempat yang dikhususkan untuk manasik memang.
Kalau berangkat ke Saudi Arabia luas. Banyak daerah-daerah lain. Nah, tapi yang menjadi tanah haram itu di mana? Makkah dan Madinah. Tanah haram Makkah, disitulah ritual atau manasik haji. Adanya Ka'bah di Mekah. Kenapa datang ke Mekah? Memang daerah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Supaya lebih fokus bersama dengan Allah. Apakah Allah tidak bisa dijumpai di mana-mana? Ada. Fa'inama tuwallu fathama wajhullah. Kalian bisa mendapati Allah dimanapun berada. Ya. Di belahan Amerika, Eropa, kemudian Asia. Ya, di mana saja bisa kita jumpa Allah. Tapi kenapa fisik kita diarahkan ke Mekah? Karena daerah ini memang daerah yang ditentukan oleh Allah menjadi tanah haram. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Supaya fisik kita merasakan berada di tempat, di daerah yang benar-benar disiapkan oleh Allah untuk orang-orang memuji, membesarkan Allah, bermunajat, memohon kepada Allah. Kan lain ya kalau kita berada di tempat itu. Beda. Atmosfernya terasanya beda. Bang Andika sudah ya datang ke sana. Rasanya, suasananya kan beda. Kenapa? Di tanah haram. Dan yang menentukan itu tanah haram bukan ngarang-ngarang. Kalau ngukur sendiri sih enak. Kita ukur, ini haram nih, tanah haram nih, tanah halal. Enggak, Allah yang menentukan. Rasulullah SAW yang menyebutkan itu. Maka tanah haram. Artinya apa? Supaya fisik kita tawajuh kepada Allah. Orang yang haji itu tawajuh. Ya kan kayak kita studio. Ya studio bisa di mana aja. Tapi di ruangan khusus misalnya. Lain kan. Ngobrol di depan sama ngobrol di sini. Lain. Gitu. Ya, begitulah. Supaya apa? Fokus bersama dengan Allah. Maka orang yang haji bukan berarti harus meninggalkan segalanya. Oh, nggak boleh bisnis? Boleh kok. Transaksi bisnis boleh terjadi di tanah haram. Ya kan? Silaturahim, kajian ilmu. Bisa terjadi di mana-mana. Di tanah haram juga. Tapi ketika bicara hati bersama dengan Allah, fisikmu dibawa ke tempat khusus. Hatimu kau libatkan, kau akan merasakan sesuatu. Ketika menatap Ka'bah, rasanya hampir tidak ada orang yang tidak bisa nangis kalau lihat Ka'bah. Ngelihat gambarnya aja seneng banget. Ya, coba lihat DP-nya yang DP-nya Ka'bah tuh di WA-nya. Bayangin aja, sudah merasakan. Melihat, kita merasakan. Gimana langsung bertatapan? Menatap Ka'bah. Lain rasanya. Kita dengar Arafah. Mungkin ada orang yang umroh masuk juga ke Arafah. Tapi kalau bicara tentang wukuf, waktunya terkhususkan. 9 Dzulhijjah. Nah, tempat dan waktu ini dibuat oleh Allah mulai tanggal berapa? 8, 9, 10 Dzulhijjah. Tanggal 8 mulai mabit kan, hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah, mabitnya di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah, malamnya bergerak ke Muzdalifah, mabit, berzikir, berdoa kepada Allah, mencari batu ya untuk Jamrah Aqabah. Kemudian apa? Tanggal 10-nya dia balik lagi ke Mina, lontar, Jamrah Aqabah, atau dia masuk ke Masjidil Haram dulu, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dia bercukur. Haji ini waktunya terbatas itu. Kalau di luar itu, ya lain lagi ceritanya. Ya. 11, 12, 13 mabit lagi di Mina. Ya. Bersyukur, berzikir, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah memasukkan kita ke dalam ruang dan waktu yang kita bersama dengan Allah. Harapannya, setelah di ruang waktukan oleh Allah dengan waktu berhaji di tempat-tempat khusus itu, membawa kesan kepada kita. Membawa kesan sehingga pulang ke tanah air, lepas dari waktu tersebut, akan punya kenangan yang indah. Lalu dia bawa kenangan itu untuk terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berihram dengan kain ihramnya, ya dalam kacamata besar,
Ya pulang dari ihram itu, hendaknya dia selalu berihram. Dalam pengertian apa? Berihram selalu, dia selalu ingat bersama dengan Allah, dia ingat apa-apa yang dilarang tidak boleh dilakukan, dan dia menyadari apa yang mesti dia lakukan. Jadi haji ini bukan sekedar pengguguran kewajiban, tapi bagaimana haji ini menjiwa, janji jiwa. Merek. Tapi nggak disebut produknya kan, janji jiwa. Atau mungkin Bang Mi'raj perlu kekasih jiwa. Ya begitu, menjiwai. Ya saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah seperti itu, tapi belajar dan terus belajar supaya mendapatkan sesuatu. Haji ini bukan hanya perjalanan, tapi mendapatkan sesuatu. Kemudian tempat, waktu, ya kan? Tawaf mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Kalau mengelilingi gunung, bukan tawaf namanya, ya. Atau keliling ke toko. Walaupun kita nyebutnya tawaf juga, tapi bukan tawaf yang disyariatkan. Dan memang banyak juga ya orang yang kalau di sana, Umi Fatimah, banyak laki-laki setia sama istri. Iya. Kalau mau jalan-jalan kemana digandeng terus. biar nggak pindah. Digandeng, kayaknya suami romantis gitu ya. Jadi kalau mulai masuk pertokoan, suami makin kencang itu gandengannya. Nanti kalau sudah mulai masuk ke toko-toko emas, mulai tarik sedikit. Biar nggak melipir. Suami romantis. Masya Allah. Tapi kenapa cuma di sana ya? Enggak. Ini hanya ya gurauan yang sering jadi kenataan juga. Oh mungkin pengalaman pribadi kayaknya. Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf itu kan hanya di Ka'bah. Dan kenapa 7 putaran kan? 7 putaran. Sami'na wa ata'na, lihat. Andai ini Ka'bah, ya. Perputaran kita kemana? Melawan arah jarum jam. Ke kiri kan, putarnya kiri. Kenapa? Sunatullah. Coba kalau kita berputar ke kanan. Keseimbangan ini tidak terjadi. Tubuh kita kalau berputar ke kanan mungkin juga akan mengalami goyang ya, mungkin pusing, mual, bisa jadi tuh. Tapi kenapa putarannya ke kiri? Ada makna lain yang didapat. Supaya apa? Satu, dia membesarkan Allah, berserah kepada Allah. Bahasa lainnya adalah pelepasan. Coba kalau ngencengin sesuatu, biasanya ke kanan apa ke kiri? Kencengin ke kanan. Ngencengin ke kanan. Hah? Ke kanan, kencengin ke kanan. Ngencengin ke kanan kan? Melepas Baut ke kiri. ke kanan. Kalau ngiket Kanan. ke kanan juga umumnya ya. Ya, Kalau ke kiri biasanya melepaskan. melepas. Begitulah kira-kira gambarannya. Putaran ke kiri, kemudian bersama Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, berdoa kepada Allah kan? Salawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Melepas keakuan. Melepas ego. Melepas kesombongan. Ya. Siapa gue itu? Ya. Hilangkan. Ya. Aku hamba Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Engkau maha suci. Aku yang banyak dosa. Engkau yang terpuji. Aku yang sombong. Gak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar. Engkau maha besar. Yang ada ingat Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma imanan bika. Aku lakukan ini karena iman kepada Engkau. Aku percaya, aku yakin. Wa tasdiqan bi kitabika. Wa wafa'an bi ahdika. Wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lakukan itu? Karena taat kepada Allah. Kok mau disuruh muter-muter? 7 putaran? Harus dengan bersuci lagi, nggak boleh batal kan? Sebagaimana sholat, nggak boleh batal. Kita jaga itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
diri kita hilangkan. Yang ada adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Dan Ka'bah ini kan menjadi magnet. Ya. Keseimbangan alam, dunia ini nggak berantakan, nggak kacau, adanya Ka'bah kan. Pusat gravitasi. Jangan salah sebut, tergratifikasi lagi. Yang lagi happening ya. Nah, gravitasi. Adanya di situ. Ya. Makanya nggak berhenti orang tawaf. Terus. Allahu Akbar. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tentu sekarang sudah digeser dari posisi semula, kemudian sudah dimundurkan. Ya. Ini tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Perlu menjadi catatan buat kita. Menunjukkan apa? Betapa maksimalnya kalau membuat sesuatu yang maksimal. Jadi gini, kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun kembali Ka'bah? Kan bangunan pertama di muka bumi adalah ya Masjidil Haram, masjid yang pertama, dan situ Ka'bah kan. Ka'bah itu bangunan pertama di muka bumi. Maka artinya apa? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim membangunnya kembali, ya, ingat, membangun dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Membangunnya adalah perintah Allah, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, lihat hasilnya. Sampai sekarang berdiri dengan kokoh, punya kewibawaan, dan menjadi sesuatu yang masuk ke dalam hati. Gambarannya buat kita adalah, kalau mau sesuatu, buatlah yang monumental. Buatlah yang menjadi kenangan positif. Buatlah semaksimal mungkin. Jangan ya sekedar-sekedar saja. Kenapa? Karena nanti manfaatnya, hasilnya akan berkepanjangan dan berketerusan. Maka simbol tapak kaki itu adalah bagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sami'na wa ata'na, terhadap perintah Allah, ikutin aja. Kalau sudah ngikutin perintah Allah, nanti Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemudahan, dan lihat hasilnya. Kemudian pelajaran yang lain. Dulu ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mengajak putranya, Ismail alaihissalam. Pelajaran buat kita. Libatkan keturunan kita dalam perjuangan. Masya Allah. Mulai dari kecil. Ya. Kenapa? Karena ketika terhadap hati, pandangan, dan fisik mereka terlibat dalam perjuangan, ini sama dengan menyiapkan kaderisasi, menyiapkan generasi yang terbaik. Makanya alhamdulillah kemarin Ajo juara 3 ya. Juara 3, anak-anak kita ikut lomba, ada Oli, ada yang lain semuanya. Anak-anak dari TK Adzikra insya Allah menjadi generasi zikir. Kenapa? Perlu membangun generasi. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan. Makanya kita perlu meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Disebutkan keluarganya. Libatkan keluarga kita dalam perjuangan. Ya, mungkin kalau ada seorang guru, bawa anak-anaknya, keturunannya dalam taklim, dalam pelajaran, supaya mengendap dalam hati dan pikiran mereka. Saya ini termasuk orang yang dididik oleh ayah. Ketika saya kecil, ayah saya guru dari kampung ke kampung. Pagi mengajar di sekolah, kalau malam mengajar di majelis taklim, kampung-kampung kecil-kecil, tidak besar, bukan jamaah banyak gitu, tidak. Saya sering diajak sama beliau.
Alhamdulillah tuh, kalau beliau lagi ngajar tidur saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tidur. Nah, bayangin kalau nggak bisa tidur kan? Nanti biasanya udah subhanakallahumma wa bihamdika bangun gitu. Urusannya apa? Kampung tengah, makan. Tapi nggak selalu begitu. Artinya saya menemani ayah, diajak oleh beliau. Walaupun beliau nggak bilang gini, kamu duduk di sini, kamu catat, kamu dengerin, kamu nggak boleh kemana-mana, jangan bergerak. Nggak begitu. Udah. Tapi kan sama dengan sekarang kita berlaku kepada anak-anak kita. Mereka ini hati-hati loh ya, buat kita orang tua. Kadang mereka sepertinya fisiknya berlari, tapi kan mereka dengar. Mereka menyimak. Mereka mengendapkan sesuatu dalam hati mereka. Saya suka begitu. Kadang-kadang anak saya lihat lari-lari dia. Tapi nanti ketika pulang, di perjalanan kita tanya apa, cerita apa, nyambung tuh. Ya. Walaupun anak-anak ya kalau mau serius belajar tertibkan, dudukkan, ya majliskan anak-anak ini bikin halaqah misalnya. Tapi di lain waktu maksud saya adalah betapa inilah proses sebuah proses ya membangun sebuah proses menjadikan sesuatu menjadi bermakna. Di antaranya itu, menyiapkan generasi, menyiapkan kader. Ya. Maka makom Ibrahim ini sebagai prasasti tanda. Nabi Ibrahim sudah membangun sebaik-baiknya. Nah, kemudian biasanya tawaf, sa'i ya. Kalau habis tawaf, kemudian sa'i. Sebelum sa'i, minum air zam-zam. Ya, menghadap kiblat, minum air zam-zam. Oh, subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini air Genzi aja enak, apalagi air zam-zam. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan juga. Ya. Ini ada Az-Zikra punya air Genzi ya. Bisa didapatkan dan insya Allah nikmati keberkahannya. Nah, air zam-zam. Ini kalau kita ambil sejarahnya lagi. Ini sesuatu yang juga berdasarkan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa. Ibunda Hajar. Saya mau tanya Umi Fatimah. Kalau dibawa sama Bang Andika ke suatu tempat, nggak usah lah yang gersang. Pikirnya panjang. Berpikir banyak kan? Siap nggak siap? Oh, siap nggak siap. Oh, berarti abang udah dapat jawaban sekarang. Begini ya. Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar, ya, membawa Ismail alaihissalam yang masih kecil, yang sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun, sampai usia lanjut, katakanlah kalau hari ini 80 tahun kan sudah senior ya, punya anak, lalu sudah dapat anak, anaknya disuruh bawa ke Mekah, dari Palestina dibawa ke Mekah, sampai di Mekah ditinggalkan. Ya Allah. Kalau ngikut logika, hati laki-laki mana yang tega kayak begitu? Kalau ikut logika, perempuan mana yang mau menerima keadaan itu? Ya, betul. Mungkin anak, oh betulnya betul banget nih kayaknya. Iya, Ustaz. Mungkin kalau anak yang kecil belum memiliki perasaan lebih dari itu. Ya. Tapi ini orang tua. Makanya Nabi Ibrahim setelah mengantarkan, beliau pergi. Ditanya. Ini kalau bahasa kitanya, suamiku, apa begini? Diantarkan ke sini, lalu sang kekasih meninggalkan kekasihnya. Gak mampu dia menoleh. Dia berjalan. Ditanya lagi, apakah seperti ini? Kekasih meninggalkan kekasihnya. Gak mampu menoleh dia. Akhirnya Ibunda Hajar, seorang wanita yang cerdas. Beliau tanya, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, perintah Allah. Langsung keridhaan itu muncul dalam hati seorang Ibunda Hajar. Perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Maka pantas keluarga ini dianggap keluarga yang mulia. Seorang istri yang luar biasa. Menerima keadaan. Cerita berlanjut, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Tinggallah Ibunda Hajar dengan Ismail alaihissalam. Lalu tidak ada air. Mereka membutuhkan air. Kemudian beliau naik ke Bukit Safa Marwah, Bukit Safa. Dari Bukit Safa tidak dapat air, kelihatan kayak Fata Morgana, seolah-olah di Safa ada, berjalan. Kalau sekarang ada lampu hijau ya, tanda berlari agak cepat. Sampai di sana tidak ada lagi.
bolak-balik, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali. Nah, itulah yang menjadi sekarang menjadi namanya sa'i. Ya, sa'i. Dan lihat hasilnya apa? Enggak, Allah akan sia-siakan perjuangan siapapun. Ketika ada hamba yang berjuang karena Allah, ya, berjuang karena Allah, dan dia merasa butuhnya hanya kepada Allah, dia serahkan kepada Allah, apa yang terjadi? Enggak tanggung-tanggung. Dari bawah kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih kecil itu, kemudian keluar air yang namanya Zam-Zam. Dan ingat, sampai hari ini, sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang air ini enggak pernah kering. Diminum oleh sekian banyak orang. Bukan hanya diminum, dijadiin oleh-oleh yang resmi, galonan, belum lagi yang botolan, ya. Belum lagi yang dijual di mana-mana. Allahu Akbar, nggak ada habis-habisnya. Begitulah ketika meninggalkan zona nyaman karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika pokoknya tunduk kepada Allah, ikuti apa yang Allah mau, selesai, udah. Hidup ini selesai ketika mengikuti apa yang Allah mau. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Zam-Zam. Ya. Zam-Zam Allah berikan sampai sekarang. Ya. Allahu Akbar. Makanya oleh-oleh yang suka orang ke tanah suci. Apa sih yang oleh-oleh? Jadi sebenarnya oleh-oleh. Ya Zam-Zam itu. Kalau baju kan banyak di mana-mana. Bahkan dari Indonesia dibawa ke sana, bawa pulang lagi. Betul Ustaz, betul. Biasanya begitu. Ya, mau makanan, banyak makanan. Ya. Tapi Zam-Zam cuma ada di sana. Betul. Kalaupun dijual di mana-mana, tapi sumbernya kan cuma satu. Nggak ada tempat lain. Kalaupun ada orang bilang kami bisa memproduksi air dengan pH sekian. Siapa yang bisa menyamai Zam-Zam? Dalam pengertian jaminan, Nabi sudah mengatakan 5 syuribalahu, sebagaimana niat yang meminumnya. Baik, Ustadz, maaf dipotong sebentar, ini ada Silakan. Pertanyaan yang masuk ya dari pendengar yang hari ini sedang mendengarkan. Pertanyaannya begini Ustadz, mengapa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa haji mabrur lebih baik daripada dunia seisinya? Pertanyaannya ya, begitu. Baik. Apa maknanya bagi kita Ustaz? Nabi dalam hadisnya menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasan buat haji mabrur itu surga. Kira-kira menjawab gak ya? Nah, kalau haji mabrur lebih baik daripada dunia dan segalanya, langit, bumi, dan segala isinya, dunia itu, ya karena haji mabrur itu mendapat balasan surga. Masya Allah, ya. Apakah bisa dunia mengalahkan surga? Enggak bakalan bisa. Ya. Di antaranya, satu. Yang kedua, orang yang haji, ya, man hajja lillah, hajinya karena Allah. Falam yarpus walam yapsuk, dia tidak melakukan ropas, artinya perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang mengandung pornografi. Walam yapsuk, dan dia tidak melakukan kefasikan. Roja'a kayaumin waladatsu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Nah, maka kalau meraih haji mabrur, ini mengalahkan dunia dengan segala isinya, pantas. Ya. Kita punya apa? Ya. Ya. Mungkin ada yang belum sampai ke Monas juga. Merah sudah sampai Monas. Oh sudah, alhamdulillah. Artinya, kan bumi Allah luas nih. Ya. Belum tentu semua daerah sudah kita jajaki kaki kita. Betul. Oh, makanan di mana-mana banyak, belum tentu semua makanan pernah masuk ke dalam mulut kita. Perhiasan dunia ini ada apa saja, belum tentu melekat di badan kita. Tapi yang perlu diingat, berarti kan kita belum punya segalanya. Ya? Belum punya segalanya. Tapi buat orang yang haji mabrur, kalau sudah dapat surga, segalanya Allah beri.
Makanya orang-orang haji ini berjuang untuk meraih haji mabrur. Supaya apa? Supaya dapatnya nggak tanggung-tanggung. Bukan mabur. Kalau mabur doang mah terbang aja gitu ya. Mabrur. Nah, jadi buat yang bertanya, kita doakan mudah-mudahan berhaji. Amin. Ya Kalau Allah. sudah pernah, kembali Allah undang. Amin ya Allah. Kalaupun belum berhaji, insya Allah bisa umroh. Dan semua para pendengar yang hari ini menyimak kajian hari Jumat Barokah ini, kami doakan insya Allah semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berhaji dan meraih hajjan mabruran. Rasul menegaskan nggak ada balasan yang pas buat haji mabrur kecuali surganya Allah. Berarti dunia nggak ada apa-apanya. Gini-gini, ada bahasa yang menarik. Kalau orang tahu apa yang ada di surga, dunia niscaya sudah sirna dari hatinya. Kalau orang sudah tahu bagaimana rasanya cinta kepada Allah, dunia tidak akan menguasai hati. Nah, harapannya orang yang haji yaitu membangun cinta, merasakan cinta, kemudian dia menebarkan cinta. Membangun, merasakan, menebar. Makanya ciri orang haji mabrur itu it'amut ta'am wa tibul kalam. Suka berbagi, peduli, ya membagi makanan misalnya. Ya, peduli, ada kepedulian sosial dia. Wa tibul kalam. Ungkapannya baik. Jujur, penuh cinta, kasih sayang. Nah, ini orang yang meraih haji mabrur. Bukan sekate-katenya. Bukan hanya janji-janji politik. Oh, pakai politik lagi ya. Bukan hanya janji-janji manis. Dan bukan sekedar ngomong komen saja. Kalau kemarin kan sempat ngetren omon-omon. Bukan hanya itu. Maka semua ikhwan dimuliakan oleh Allah. Haji mabrur ini mengubah. Makanya haji dan perubahan. Kita lihat dulu, sejarah membuktikan Indonesia merdeka, pergerakan kemerdekaan dari siapa? Di antaranya orang-orang yang pulang haji. Ya kan? Orang-orang yang belajar di Mekah. Lalu mereka juga kan berdialog dengan orang-orang dari daerah lain kan, dari negeri lain. Pulang ke Indonesia, para haji ini membawa semangat perjuangan yang luar biasa. Dan orang-orang Indonesia lihat, punya kedudukan yang mulia. Asy-Syaikh Khatib As-Sambasi, Asy-Syaikh Khatib Al-Minangkabawi pernah menjadi imam Masjidil Haram. Dihormati oleh dunia Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak lagi ulama Indonesia. Jadi artinya apa? Berangkat haji, berangkat umroh ke tanah suci ini membangun kecintaan kepada Allah. Ya, kan menapak tilasi Nabi Ibrahim contohnya. Ketika itu apa? Nabi Ibrahim, nah ini yang dicerminkan lewat jamarat sekarang kan lontar ya. Ketika itu kan digoda. Nabi Ibrahim menyampaikan, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Aku mimpi wahai anakku, aku sembelih engkau. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini orang tua bijak nih, mengajak dialog kepada anaknya. Lalu anaknya yang soleh itu, yang telah dididik oleh orang tuanya, kesolehan orang tuanya, doa orang tua yang selalu minta anaknya disolehkan oleh Allah. Ingat, disolehkan oleh Allah. Ya, disolehkan oleh Allah. Rabbi habli minas solihin. Anak itu menjawab, Ya abatif almatu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Allahu Akbar. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar.
Allahu Akbar. Kalimat yang indah. Nah, sahabat Al-Dzikra, mereka yakin dengan perintah itu. Ketika akan terjadi penunaian pelaksanaan dari perintah, Nabi Ismail sudah disiapkan. Digoda kan oleh iblis. Kata iblis, tega betul kau ke Ibrahim. Kau nanti anakmu itu, masa kau mau sembelih? Ibunya digoda lagi. Ibunda Hajar, kau yang melahirkan. Kau yang bersusah payah. Sakitnya mungkin nggak bisa dilukiskan pakai kata-kata. Tapi nambah terus. Ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ismail. Ya, kalau bahasa kita nih, mungkin bisa jadi digodanya. Ya kan harusnya bapakmu yang disembelih, bukan engkau. Kan kau baru hidup kemarin. Bapakmu udah lama. Digoda nih, digoda. Nggak berhasil. Simbolnya lontar batu. Makanya ada jamarot, jamroh ula, jamroh wusto, jamroh kubro, kan gitu. Simbol. Ya, simbolnya itu melontar iblis. Ya. Tapi yang perlu diingat buat orang yang haji, kenapa dia melontar iblis? Ingat, sama dengan dia mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Sebagaimana terlontarnya batu itu, harapannya hal-hal buruk dari dalam dirinya keluar semuanya. Dan ngelontarnya pun pakai batunya yang kecil, bukan yang begini, yang kecil, ya. Bukan kesal. Ya, jadi jangan dilihat di depan setan, orang di depan kawan kita juga kok. Lontar Bismillahi Allahu Akbar berarti apa? Melepaskan sifat-sifat buruk dalam diri kita. Ya. Ada ujian tuh, ujiannya ada kan? Begitulah Allah mengingatkan. Jadi apa kalau dibilang semua prosesi amaliyah orang-orang yang haji ini membersihkan hati, membuka pikiran, ya, kemudian punya mina ada yang bilang munaya, cita-cita, membangun harapan-harapan, diiringi dengan zikir dan doa-doa, yakin Allah akan berikan sesuatu yang indah. Nah, makanya harapannya hubungan keluarga bertambah baik, kebermanfaatan hidup tambah besar, pengaruh kebaikan semakin meluas, kedekatan kepada Allah semakin terjaga. Begitulah orang-orang yang haji. Jadi bukan sekedar fisiknya yang hadir, tapi hatinya, pikirannya, perasaannya harus hadir saat berhaji. Dan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, hal-hal positif, bawa, tebarkan di mana-mana. Perubahan, baik. Aduh, Masya Allah Ustaz. Jadi indikatornya memang haji mabrur adalah orang-orang yang berubah ya. Berubah menjadi baik. Menjadi lebih baik. Ya, baik. Ini sudah masuk jam 10 Ustaz. Kayaknya sudah waktunya kita closing ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung program Generasi Zikir. Mohon Ustaz sampaikan doa untuk penutup perjumpaan kita pagi ini. Sahabat Al-Dzikra dimanapun berada, insya Allah Al-Dzikra ini hanya menjadi wadah kebersamaan kita, perjuangan kita, harapan dan doa kita. Generasi zikir harus terus ada sepanjang masa sampai akhir hayat, sampai dengan berakhirnya dunia. Kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Demikian pula haji menjadi salah satu bagian dari proses perjalanan hidup ketaatan kepada Allah. Memperkokoh akidah, terus bersemangat dalam ibadah, dan membangun akhlak mulia. Itulah haji. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita ini menghantarkan kita, insya Allah terus menjadi tamu Allah. Ya. Lalu kita semuanya benar-benar bermanfaat dalam hidup ini, dan kita tunduk, patuh, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hadirkan hati di hari Jumat yang barokah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami lemah. Kami mudah tergoda. Kami memperturutkan hawa nafsu. Kami malas. Ya Allah, kami taubat kembali maksiat. Kami memohon kepadamu, tapi tidak memenuhi kewajiban kepadamu. Ya Rabb, Engkau maha tahu keadaan kami. Kami sebagai hamba-Mu hanya menjalankan perintah-Mu. Kami berdoa kepadamu, yang kami yakin Kau janjikan Kau ijabah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Rahmatilah kami, berkahilah kami, karuniakan rezeki-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikan hari Jumat yang barokah ini menjadi taubatan nasuha kami. Selamatkan kami dari hal-hal yang merusak akidah kami. Ya Allah, selamatkan kami dari segala fitnah, tipu daya setan. Ya Allah, kami mohon ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka, muliakan mereka, angkat derajat mereka. Ya Allah, karuniakan ibu ayah kami wafat husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan ibu ayah kami meraih raudhah min riyadil jinan, dikubur mereka. Ya Allah, karuniakan ibu ayah kami al-firdaus bi ghairi hisab. Ampuni sayangi pula kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak-anak, menantu, cucu, semua keturunan kami sampai akhir zaman nanti. Jadikan keluarga kami ya Allah orang-orang yang kokoh akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penegak-penegak salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum. Semua keturunan kami, keluarga kami, keturunan kami ya Allah menjadi orang-orang yang menikmati haji dan umrah ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kami mohon kepadamu, istiqamahkan kami sampai kembali kepadamu. Karuniakan nikmat taat sampai kami kembali kepadamu. Terima salat kami, terima ya Allah saum kami, terima haji dan umrah kami. Kami mohon padamu ya Allah, di tahun ini perkenankan kami bisa berkurban ya Allah. Perkenankan kami bisa berkurban ya Allah, bisa melaksanakan saum ya Allah, berzikir, munajat, berdoa, melakukan amal-amal soleh yang Kau ridha, Kau terima ya Allah. Yang berhaji tahun ini semua jamaah haji ya Allah, karuniakan hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, dhanban maghfuran, tijaratan lan tabur. Allahumma ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Perkenankan doa-doa yang berhaji ya Allah. Perkenankan doa-doa kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, sakinah, mawaddah, warahmah, berkah usaha kami, berkah kerja kami, berkah majlis kami, berkah harokat dakwah, zikir dan jihad kami. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, para pejuang, para mujahidin. Ya Allah, berikan kemenangan. Ya Allah, jadikan Masjidil Aqsa dalam genggaman kaum muslimin. Takdirkan kami bisa salat di Masjidil Aqsa, bisa salat di Masjidin Nabawi, bisa munajat di Raudhah, silat berziarah, mengucapkan salam langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum. Ya Allah, perkenankan kami bisa salat di Masjidil Haram. Perkenankan mata yang banyak maksiat ini menatap Ka'bah ya Allah. Perkenankan kami tawaf keliling Ka'bah ya Allah. Perkenankan kami semua bisa wukuf di Arafah ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Undang semua pendengar radio Adzikra ya Allah. Undang kami ya Allah, terus menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Setiap tahun ya Allah kami bisa datang ke rumah-Mu ya Allah. Kami bisa datang ke tanah haram ya Allah. Kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Doakan insyaallah kami dan rombongan jamaah haji Az-Zikra insyaallah akan berangkat ke tanah suci pada tanggal 23 Mei insyaallah hari Jumat. Berangkatnya hari Jumat dan harapan kami bisa wukuf hari Jumat juga. Amin ya Allah. Insyaallah ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan kalau ada yang mau menitip doa silakan sampaikan ke studio ini. Nanti bisa disampaikan kepada kami. Insyaallah kami doakan di tanah haram. Masya Allah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.